Salam Patunggilan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, pada ibadah Minggu pagi hari ini diselenggarakan dengan ibadah nuansa muda yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan dengan tema Natas, Nitis, Netes. Minggu ini adalah minggu keempat Prapaskah. Marilah kita bersama-sama membangun ibadah. Bersama kita lihat warta jemaat hari ini. Shalom warga jemaat yang terkasih. Berikut warta jemaat GKJW Kedung Kandang yang dapat diamati bersama. Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang merayakan di bulan ini. Pelayanan ibadah minggu dan keluarga masih dilakukan secara online, dan untuk ibadah keluarga bisa mengoptimalkan patuen dalam kelompok-kelompok kecil atau cell group. Yang ketiga, persembahan bisa dilakukan melalui ketua rayon atau ketua kelompok via rekening maupun scan QR yang tersedia. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan warga jemaat yang sudah terhimpun bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Ibu, Bapak, dan Saudara dalam keadaan baik dan penuh sukacita di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Lama kita sudah tidak berjumpa karena pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu. Dan pastinya kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan dalam ibadah online ini. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh bersama, bersukacita bersama dengan rekan-rekan pemuda. Kita masuki ibadah kita hari ini dengan penuh rasa syukur dan di dalam saat yang teduh. Mari kita meneduhkan hati kita. Ibadah hari ini dengan penuh sukacita kami alami. Dengan penuh sukacita Tuhan berkarya atas diri kami. Ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam pertolongan kasih dan damai dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini, walaupun pandemi COVID belum berakhir, tapi layaknya kita tetap bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Natas nitis netes merupakan tema yang sengaja kami ambil karena memiliki makna yang dalam. Dari Tuhan kita ada, bersama Tuhan kita hidup, dan bersatu pada Tuhan kita kembali. Tuhan telah mengasihi kita dan begitu besar berkat-Nya bagi kita sehingga kita dilayakkan di hadapan-Nya. Tuhan telah menghapus dosa kita dan diselamatkan oleh-Nya. Kiranya kita menghayati masa prapaskah ini dengan penuh syukur. Mari kita pujikan arti hadirat-Mu. Mari dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Karena hanya Dialah yang mengetahui segala isi hati kita. Tiada yang bersembunyi bagi Dia. Dan karena Dia, dosa kita dihapuskan. Mari kita naikkan pujian sejauh timur dari barat.
Mari kita terima berita anugerah yang boleh memberikan kita semangat dan sukacita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerahnya yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan yang keempat, demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dengan memujikan pujian, tenanglah kini hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami bisa beribadah secara online. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh tetap fokus dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang akan kami baca ini dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah dalam kami mengikuti Tuhan. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang untuk kehidupan kami. Tuhan, bimbing kami untuk menjadi pendengar yang baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyebar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, biarlah apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1-8. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku akan di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang, setiap pribadi, dan setiap keluarga yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mau melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Hidupnya akan diubahkan dan senantiasa menerima anugerahnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terkhusus bagaimana kabar teman-teman pemuda yang terkasih. Di tengah kondisi situasi saat ini kita bersyukur kita masih boleh berjumpa dengan suasana online. Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang mendasar dalam teks kita hari ini membawa kita pada sebuah pertanyaan. Apa yang paling dekat dengan kehidupan kita selama ini? Apa yang paling dekat? Tentu banyak hal. Bisa juga kita berkata, Pak, yang paling dekat dengan saya saat ini adalah pacar saya. Yang paling dekat dengan saya saat ini adalah sahabat karib saya. Pak, yang paling dekat dengan saya saat ini adalah orang tua saya ataupun yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat sebuah survei yang menarik di dalam kehidupan Indonesia saat ini, terkhusus terkait dengan penggunaan internet dan media sosial. Kita bisa melihat gambarannya seperti ini. Iya, kalau kita melihat gambar yang tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengguna internet saat ini di Indonesia adalah pengguna yang cukup besar. Ada 175,4 juta. Artinya Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah menggunakan internet. Dan dengan demikian maka HP atau gawai yang pinter ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah kedekatan kita dengan gawai kita, kedekatan kita dengan media sosial kita, apakah juga membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian monolog Tuhan Yesus tentang pokok anggur pada saat ini, peristiwa ini adalah setelah makan Paskah. Nasihat dan peringatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada pasal 14 ayat 18, tinggal di dalam Yesus. Yesus menyiapkan para murid saat Yesus tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka.
Kalau kita membaca teks ini alegori tentang pokok anggur yang benar, artinya bahwa supaya setiap orang seturut dengan firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dengan kata kunci tinggal. Kata tinggal di sini diungkapkan sebanyak 7 kali. Dan kata berbuah ditunjukkan sebanyak 7 kali. Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang terkasih, kalau disebutkan kata tinggal dalam bahasa aslinya meno. Meno artinya menetap, tidak meninggalkan, bertahan, berjaga-jaga atau setia, atau tetap atau tidak berubah. Pertanyaan bagi kita semua, apakah yang membuat kita harus tinggal di dalam Kristus? Pertanyaannya, apa yang membuat kita sebagai anak-anak muda, sebagai pribadi-pribadi orang Kristen, harus tetap tinggal di dalam Kristus? Kenapa kita tidak tinggal untuk yang lain saja? Wong yang lain lebih menarik. Bukankah tinggal di dalam Kristus artinya juga sebuah penderitaan dan juga tanggung jawab yang besar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pokok anggur yang benar yang pada hari ini kita renungkan bersama sebagai sebuah ranting. Tentu kita semua memerlukan pokoknya seperti di ayat yang keempat. Maka kata tinggallah artinya tidak atau jangan meninggalkan. Maka hidup kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ini ranting dan pokoknya adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak peristiwa yang membuat kita menjadi jauh dari pokok itu, sehingga ranting itu menjadi kering dan bahkan mudah patah. Atau bahkan di dalam kehidupan ini, kita seringkali mengalami berbagai macam proses kehidupan yang membuat kita sadar bahwa kita benar-benar harus selalu dekat dengan pokok anggur itu. Seorang penulis yang bernama Rick Warren, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing. Penulis Purpose Driven Life ini mencetak bukunya sampai 15 juta eksemplar. Tapi bersamaan dengan itu dia mengalami kehancuran batin. Kenapa? Karena istri yang begitu dicintai mengalami serangan kanker. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan dalam kondisi demikian. Apakah Rick Warren hatinya, batinnya tidak hancur? Hancur. Tapi bagaimanakah dia mau tetap melekatkan dirinya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan sang sumber kehidupan itu? Lalu Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah mendengar lagu ini? Iya, lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Eric Clapton. Tadi dinyanyikan oleh teman-teman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu itu memiliki latar belakang yang cukup tragis. Anak usia 4 tahun dari Eric Clapton jatuh dari apartemen ketinggian 53.
Bagaimana dia begitu terpukul dengan peristiwa itu. Bahkan dikisahkan, setiap kali Eric Clapton manggung atau konser, dia selalu menyanyikan lagu ini. Di tengah kegalauan hatinya, Eric Clapton mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan disitulah dia mau melepaskan beban beratnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman pemuda, sebanyak apapun hal baik yang kita terima, kita akan tetap menghadapi hal buruk yang mesti diatasi. Dan juga sebaliknya, seburuk apapun hidup yang kita jalani, selalu ada hal baik untuk disyukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan tanamannya berbuah banyak. Kita adalah bagian dari tanaman itu seperti ayat yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal baik atau hal buruk bisa diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa terjadi sebagai proses untuk kita menghasilkan kualitas kehidupan yang semakin baik. Lalu bagaimanakah pertanyaan sebagai pemuda-pemuda Kristen yang harusnya militan di dalam kehidupan ini? Apakah seringkali kita mengalami pergumulan lalu kita patah arang? Apakah saat kita putus dengan pacar kita lalu akhirnya kita tidak mau ke gereja? Ataukah kita tidak mau lagi berjumpa dengan teman-teman yang selama ini mungkin tidak menyapa kita? Bukankah kita yang harusnya menyapa mereka terlebih dahulu? Teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana proses kehidupan yang kita alami, baik di perkuliahan, baik di rumah, baik di tempat kerja, ataupun di setiap proses kehidupan kita, semakin mendewasakan kita. Karena Kristus adalah pokok anggur di dalam kehidupan ini. Dalam situasi apapun, kita tidak hendaknya menjadi lemah, tapi tetaplah percaya bahwa hidup kita sedang diproses. Bagaimanakah hidup kita diproses? Seberapa kuat kita senantiasa berserah kepada Tuhan untuk semakin memuliakan Dia. Hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. 2 minggu yang lalu saya sempat berkhotbah dan mengatakan kalau proses kita itu seperti bejana. Aduh Pak, membayangkan bejana itu susah. Saya mengibaratkan seperti emas. Mulai dari biji emas yang harus dilebur dengan suhu yang begitu panas. Lalu dia menghasilkan emas yang murni. Itulah juga kehidupan teman-teman pemuda. Kita semua yang hendaknya juga mau berproses bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaknya kita juga menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam hidup kita, hidup yang diperbarui, hidup baru di dalam Tuhan, seperti ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah pokok anggur di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang menjadi kehidupan kita, pergumulan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Ayat yang kelima mengingatkan kita, akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama dipanggil dimampukan untuk tinggal di dalam Kristus. Bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan dan memiliki buah yang nyata di dalam hidup kita. Sebagai pemuda Kristen, jadilah pemuda yang militan, yang mau berbuah baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kita adalah ranting yang hanya berbuah dengan melekat pada pokok anggur yang benar. Jikalau kita tidak mau berbuah, ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kiranya hidup kita semakin menyala-nyala bersama dengan Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam keteduhan kami ya Tuhan, hari ini kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak muda Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan, untuk boleh menjadi bagian dalam karya-Mu sebagai ranting-ranting yang berbuah dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membarui iman percaya kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami silakan duduk kembali. Mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan yang didasari dalam firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kepada rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan? Kita naikkan pujian, segala puji syukur yang akan dinyanyikan 2 kali. Puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dalam ibadah pelayanan ibadah minggu ini, kami sudah mengumpulkan persembahan. Mungkin ini tidaklah seberapa daripada yang telah kami terima ya Tuhan. Semoga persembahan kami dapat membantu membesarkan kerajaan surga-Mu. Jadikan kami selalu bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan. Bapa, inilah doa kami yang dialaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur atas sukacita yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh rekan-rekan pemuda Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini, yang saat ini kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah kesukacitaan kami hari ini boleh semakin menyemangati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ranting-ranting yang harus berbuah manis. Dan biarlah Tuhan yang berkarya atas diri setiap teman-teman pemuda yang terkasih, yang saat ini sedang bergumul di dalam pasangannya, yang saat ini sedang bergumul di dalam proses berpacaran, mengenal satu dengan yang lain, berikan roh takut akan Tuhan. Yang saat ini sedang menjajaki di dalam pendekatan, yang saat ini sedang berproses di dalam kuliah, sekolah, ataupun yang lain. Tuhan berikan kebaikan dan kelancaran. Bapak Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak pemuda Tuhan yang bekerja, Tuhan berikan kebaikan di dalam pekerjaannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini ikut bersama beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap pribadi-pribadi dan juga keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini ikut ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua kami yang saat ini sakit dan berbeban berat. Tuhan, Engkau juga menjamah dengan tangan kuasa-Mu yang kudus sehingga kami percaya atas anugerah-Mu, saudara-saudara kami, orang tua kami boleh menerima kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Nugroho yang saat ini masih terbaring sakit, Ibu Suhermin yang saat ini juga sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Kami berdoa untuk Ibu Ngatini Suratman, Ibu Sri Haryati, dan Bapak Senari Sumarsono. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Wasito, Ibu Christine Mahyani, dan juga Ibu Edi Sumara. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Andri Subandi, Ibu Sepangayunaning Tias, Ibu Kamsiatun Saman, dan Bapak Waspodo. Kami berdoa untuk Bapak Subroto, Bapak Sukat Paiman, Ibu Suryanto, Bapak Handoko, dan juga Ibu Suprapto Adi Josio. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan ini di dalam kondisi sakit dan lemah. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya tangan Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Yang penuh dengan sukacita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, Tuhan juga memberkati dalam 1 minggu ke depan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur seperti doa yang Tuhan ajarkan.
Amin. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan yang telah mengaruniakan kita segala kehidupan, hendaknya membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah. Biarlah sebagai anak-anak muda Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang pemurah, memberikan kami kekuatan, dan Tuhan memberikan kami berkat. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber kehidupan, di dalam damai sejahtera kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selalu bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan pada kita. Semoga kita bisa merasakan penebusan Tuhan dan hingga saatnya nanti kita bisa bersatu dengan Tuhan. Namun saat ini kita harus tetap membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup ibadah ini, mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu telah selesai. Kiranya semangat dan syukur ibadah hari ini boleh kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.